Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika Bapak Ibu mendapat undangan acara ini, setan berusaha menggagalkan agar kita tidak datang. Dia bisik kamu, ndak usah kau datang, capek. Ndak usah kau datang, bisa kau nonton di YouTube. Alhamdulillah, setan yang ada di rumah berhasil kita kalahkan sehingga kita bisa hadir di tempat ini. Apakah setelah duduk di tempat ini setan menyerah? Tidak, nak goda lagi supaya kita tidak dengar ceramah. Nah bisik lagi, tidak usah dengar ceramah, pegang HP-mu, pegang HP-mu. Jadi ibu-ibu yang pegang HP sekarang sesungguhnya kena godaan setan. Bagaimana kau mau dengar ceramah kalau sibuk kau begini? Sudah dikasih tahu masih juga dipegang HP-nya. Bukan lagi kena godaan setan, ibu sudah jadi setan. Simpan HP-nya, Bu. Simpan. Bu. Kita doakan, bapak-bapak aminkan doa saya. Bisa? Ya Allah, mudah-mudahan ibu-ibu yang pegang HP-nya suaminya kawin lagi. Amin. Ngapa? Simpan HP-nya, Bu. Simpan ya. Simpan. Kita dengar ceramah dulu. Ya. Ustadz, kita mau dengar ceramah nanti kalau pulang kita rekam. Kalau ibu yang rekam gambarnya tidak jelas. Ya, suaranya bising. Jadi bagaimana caranya Ustadz? Tenang, itu ada kamera saya bawa. Itu tuh ada kamera saya bawa dari Makassar. Tapi kau bawa pulang kameramu Ustadz? Tenang, nonton YouTube. Tablik Akbar Desa Santan Hulu. Sudah itu jangan lupa like and share. Kenapa hihi? Daripada artis kau follow, apa? Kalau artis kau follow apa kau dapat? Bapak-bapak, kalau artis kau follow apa kau dapat? Habis amalmu. Kelihatan dadanya, kelihatan pahanya. Nah joget, ten. Enggak juga nak kasih pegang kau. Apakah Cina-Cina jauh saja dah? Ayo simpan dulu HP-nya ya, simpan. Bisa? Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati, apa dulu nih? Yang mewakili bupati. Ini hebat ini Pak Camat. Bisa mewakili bupati. Sementara bupati tidak bisa mewakili Pak Camat. Ya toh? Dan saya berani bersumpah Pak Camat ini pasti orang Bugis. Ya toh? Dari mana kau tahu dasar? Ambok Dalle. Iya toh? Ambok Dalle pada orang Jawa. Jenenge siapa? Ambok Dalle. Pasti orang Bugis. Ya, terima kasih Pak Camat. Yang kita hormati Pak Kapolres.
Ini yang pakai rompi beliau. Ya. Bu. Bu. Pak. Kenapa kita bisa tabligh akbar malam ini? Karena kita aman. Biar saya mau ceramah, kalau tidak aman, mana bisa ceramah. Assalamualaikum, lempar batu. Iya toh? Siapa yang jaga keamanan kita? Bapak-bapak polisi. Makanya alhamdulillah dan hadir langsung komandannya polisi. Makanya ibu jangan musuhi polisi. Bu, kalau hilang motormu siapa kau cari? Pak Camat. Camat saja hilang motornya. Iya toh? Bapak-bapak, ada yang serobot tanahmu, siapa kau cari? Polisi. Adik-adik, ada yang pukul kamu, lapor kepada siapa? Polisi. Ibu-ibu, hilang istrimu, hilang suamimu, siapa kau cari? Masa polisi? Cari jalan suamimu. Makanya jangan musuhi polisi. Kita bisa berkumpul di sini karena ada bapak-bapak polisi yang mengamankan tempat kita. Kalaupun ada polisi yang tidak baik, pasti ustadz juga ada yang tidak baik. Ya, yang kita hormati Bapak, siapa lagi mau dihormati di sini? Yang mewakili tentara, Pak Das, apa itu? Nah, tunggu lagi saya salah-salah ini. Pak Kasdim, ya itu yang loreng-loreng. Saya dulu mau jadi tentara, karena ceper nggak lulus. Saya malah pakai topi putih. Tapi alhamdulillah dengan topi putih yang saya pakai, saya ceramai yang topi itu di atas. Alhamdulillah. Siapa lagi mau dihormati ini? Yang saya hormati Pak, apa itu? Ya Pak Desa. Aduh, beliaulah ini yang mengundang saya. Biar kita mau datang tapi tidak ada yang undang. Iya toh? Saya bisa datang di sini karena diundang sama Pak Desa. Saya mau ceramah tapi tidak ada yang undang kita. Tidak ada yang datang. 2 jam saya di sini ceramah, tidak ada yang nonton. Pak Desa lah yang paling banyak pahalanya malam ini. Alhamdulillah. Siapa lagi tuh foto di atas? Banyak sekali fotonya ini. Yang saya hormati, pokoknya ini semua yang di atas. Dan terkhusus yang saya hormati ibu-ibu majelis talim yang seragam bajunya. Pasti masih ada yang belum lunas. Ini malam luar biasa ini acara. Saya datang tadi, wah serius ini panitianya. Ada panggungnya, kayak panggung orang konser musik. Masya Allah ya, luar biasa ini acara kita. Ibu-ibu, acara apa malam ini? Tabligh akbar dalam Islam itu Pak, ada beberapa hari besarnya, perayaannya. 1, Muharram, disebut perayaan tahun baru. Iya toh? 2, ada halal bihalal, bulan Rabiul Sawal. Ini mau diajar salah-salah ini. Halal bihalal, peringatan setelah lebaran. Ada juga bulan Ramadan perayaannya, namanya Nuzulul Quran. Ada juga perayaannya di bulan Rabiul Awal, apa namanya? Maulid. Dan bulan ini kita rayakan Isra dan Mi'raj. Ibu-ibu, Bu, dalam Islam ada 2 tahun aneh-aneh namanya. 1 tahun apa yang lucu, Bu? 1 tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena ada gajah yang datang mau hancurkan Ka'bah. Tapi dengan izin Allah, pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraham dihancurkan oleh burung ababil. Maka disebut tahun gajah. Tahun gajah itulah disebut pula tahun lahirnya Nabi. Yang kedua, ada yang disebut
tahun duka cita. Tahun duka cita ini bulan Isra Mi'rajnya Nabi. Tanggal berapa, Ibu? Tanggal berapa? Apa Rabiul Awal? Makanya belajar. Tanggal berapa, Pak? 27 Rabiul Awal. Disebut tahun apa tahun gajah? Hah? Disebut tahun duka cita. Kenapa disebut tahun duka cita, Pak? Dengar yang adik-adik. Kenapa disebut tahun duka cita? Ada 2 orang yang meninggal pada tahun itu. Orang yang paling dicintai dan mencintai Nabi. Siapa dia? 1, pamannya Nabi. Namanya Abu Thalib. Meninggal. 2, istrinya Nabi. Namanya Khadijah. Meninggallah 2 orang yang paling dicintai ini. Maka Nabi bersedih. Begitu sedihnya Nabi, Bu, sampai Nabi mengucapkan, barang siapa seorang perempuan meninggal dunia, lalu istrinya berduka terus mengenang kebaikannya, suaminya berduka terus mengenang kebaikannya, maka itu ciri-ciri perempuan penghuni sorga. Jadi misalnya, Bu, misal saja ini, ibu duluan meninggal. Kenapa? Bu, kalau disuruh pilih, mana ibu pilih, suami duluan meninggal atau istri? Mana duluan, Ibu? Coba saya ulang. Mana pilih, ibu duluan meninggal atau suaminya, Ibu? Pak, kurang ajar itu. Makanya, Pak, lebih baik Bapak kawin lagi. Ya, karena Nabi berduka, maka Allah perintahkan kepada malaikat Jibril. Jibril, kau turun ke dunia, jemput kekasihku Muhammad, saya mau hibur dia. Dia lagi berduka, lagi ditinggal istrinya, ditinggal pamannya yang selalu melindunginya selama ini. Saya mau menghibur dia, saya mau bawa. Kemana? Bontang Kuala? Bukan. Kemana? Balikpapan? Bukan. Kemana? Sangatta? Jauh. Kemana? Apa Marangkayu? Ketemu dengan banyak ibu-ibu Pak gosip di sini. Pasti ini ibu tuh orang Bugis. Ketemu dengan Allah. Maka ketika Nabi berduka, Allah menghiburnya dengan Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu adalah perjalanan Nabi. Dalam Al-Quran dijelaskan, Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dengar, Al-Quran banyak bercerita tentang sejarah. Al-Quran banyak bercerita tentang kejadian-kejadian spektakuler. Al-Quran bercerita tentang hebatnya penciptaan Nabi Adam. Al-Quran bercerita tentang bagaimana Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah. Al-Quran bagaimana bercerita tentang istananya Nabi Sulaiman. Al-Quran bercerita tentang hancurnya burung-burung, menghancurkan pasukan gajah burung ababil. Tapi sedikit yang dimulai dengan kalimat Subhanallah. Ketika Allah berbicara tentang Isra dan Mi'raj, Allah memulai kalimatnya dengan kalimat tasbih, memuliakan Allah. Subhanallah, Maha suci Allah. Artinya Allah mempertaruhkan kesuciannya untuk berbicara tentang Isra Mi'raj ini. Maha suci Allah dari keterbatasan, Maha suci Allah dari ketidakmampuan. Allah ingin berkata, kejadian Isra Mi'raj ini sepenuhnya mempertaruhkan kesucian saya sebagai Allah. Itu makna subhanallah. Subhanalladzi asra, yang memperjalankan. Apa yang dimaksud memperjalankan, Ibu? Allah yang aktif, Nabi Muhammad terima beres.
Isra Mi'raj itu Pak, dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, lalu naik ke langit pertama sampai langit ketujuh, lalu menuju ke Sidratil Muntaha, kemudian jalan-jalan diperlihatkan surga dan neraka, ketemu dengan Allah, setelah itu kembali ke dunia. Kenapa peristiwa ini spektakuler? Karena perjalanannya sangat jauh, malampik lade, sangat jauh, waktunya sangat ringkas. Bu, Ibu, mana lebih cepat sampai naik darat? Dari Sangatta ke Balikpapan atau dari Samarinda ke Balikpapan? Mana lebih cepat? Mana lebih cepat sampai Balikpapan? Samarinda Balikpapan. Kenapa? Karena jaraknya lebih dekat, waktunya juga cepat. Kenapa dari Sangatta panjang, lama waktunya? Karena perjalanannya panjang. Hukum fisika, makin lama, makin jauh perjalanan, makin banyak waktu dibutuhkan. Ini Isra Mi'raj, perjalanannya lintas negara, lintas benua, lintas dunia, naik ke langit, waktunya tidak sampai 1 malam. Makanya waktu itu semua kafir Quraisy, Abu Jahal bilang, gila kau Muhammad. Mana bisa? Waktu itu Pak, orang dari Mekah ke Palestina naik paling cepat naik onta, paling cepat. Berapa lama dibutuhkan Mekah ke Palestina? 1 bulan. PP 2 bulan. Nabi datang 1 malam. Tidak masuk akalnya. Ternyata dia lupa bahwa Isra Mi'raj itu bukan Nabi yang punya kehendak, tapi Allah yang memperjalankan. Contoh, Bu, Pak, saya diundang pergi ceramah ke Jakarta dari Makassar. Saya masuk kamar, saya pakai bajuku. Saya tidak tahu, ternyata di kantongku ada semut. Ada semut ikut. Tahu semut Pak? Tahu? Bahasa Inggrisnya bere-bere. Kan? Masuklah itu. Dari rumah saya naik mobil ke bandara. Subuh saya berangkat jam 4. Terbang jam 5. Sampai di Jakarta jam 6 pagi. Jam 10 saya ceramah. Selesai jam 12. Jam 1 terbang lagi balik ke Makassar. Sampai di rumah sebelum maghrib. Setelah saya sampai di rumah, saya buka bajuku. Saya gantung. Keluar itu semut dari kantong. Nah, kumpul temannya sesama semut. Pidato. Ini semut pidato, Ibu. Saudara-saudara bangsa semut, baru saja saya pulang dari Jakarta. Nah, bilang semut yang lain, jam berapa aku pergi Mut? Semut, boleh. Tadi subuh jam 5 saya tinggalkan Makassar. Terus jam 5 sore ada kau lagi di Makassar. Dia bilang, iya, kau bukti kau lihat kata. Bohong kau. Mana bisa? Baru saja kau keluar rumah, diinjak kau mobil. Dia bilang, itu semut di kantong. Betul itu yang kau bilang, kalau saya jalan. Ini bukan saya jalan. Saya ikut di kantongnya Ustadz Das'ad. Dia naik pesawat, saya cuma ikut. Betul saya tidak pernah tinggalkan kantongnya, tapi betul saya dari Jakarta. Masuk akal enggak? Masuk akal? Masuk akal? Pak, ini jam tanganku beberapa 4 hari yang lalu dari Hong Kong. Kau tahu Hong Kong? Tahu Hong Kong? Tahu Hong Kong? Berbas, belok kanan. Dari Amerika, dari Australia. Tapi dia tidak bisa goyang. Siapa yang jalan? Das'ad Latif. Dia untung di tanganku. Begitu mestinya kita pahami Isra dan Mi'raj. Timbul pertanyaan, Nabi kan mau ke langit. Nabi mau ke langit. Kan bisa dari Mekah langsung ke langit. Kenapa mesti ke Madinah lagi? Kenapa mesti ke Madinah? Ke Palestina? Bapak Ibu, dari sini
bisa ndak ke Jakarta langsung naik ke langit? Ibu-ibu, dari sini bisa ndak langsung naik ke langit? Bisa ndak? Bisa. Dari Jakarta bisa ndak langsung naik ke langit? Bisa. Tapi kenapa mesti ke Jakarta dulu? Kenapa tidak dari sini saja? Santan. Iya kan saya bukan orang sini, Bu. Santan Hulu bukan dari sini. Kenapa ndak langsung naik? Kan bisa dari sini. Kenapa mesti ke Palestina dulu? Kan boleh dari Makkah langsung ke langit. Allah jawab, linuriyahu min ayatina. Allah ingin memperlihatkan sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Apa yang dilihat oleh Nabi? Ini yang dilihat Nabi dalam perjalanan ke neraka. Satu, ada orang, Bu, dia tarik lidahnya, lalu digunting. Baik lagi lidahnya, ditarik lagi, digunting lagi. Nabi bertanya, Jibril, siapa itu? Jibril menjawab, itu umatmu yang suka berfitnah, mencerita-cerita kejelekan orang. Ini semua ini. Kalau dia sudah kumpul, serius itu mukanya. Dia enggak apa? Kenapa palsu lipstiknya? Kenapa kau tahu? Melengket di giginya. Ini semua ini. Ustadznya saja dia gosip. Dia bilang, itu juga bajunya yang di YouTube. Saya dengar ini tadi, ngomong ini tadi. Apa gosip? Bu. Dulu. Orang kalau mau gosip, mesti ketemu di sumur. Ya toh? Ibu-ibu zaman dulu kalau mau gosip, mesti dia tatap muka. Nggak bisa dia dosa kalau nggak tatap muka. Ya toh? Sekarang nggak ketemu, Bu. Satu di Berbas, satu di Loktuan, satu di Balikpapan, satu di Samarinda, satu di Majene, satu di Makassar. Yang dia gosip, temannya yang pergi umroh. Iya toh? Di mana dia gosip? Di grup WhatsApp. Pak, hati-hati. Sekarang orang kalau mau memfitnah, menjelek-jelekkan, lebih gampang dari zaman dulu. Kalau dulu harus ketemu, sekarang ada medsos. Kemarin ada musibah, saya mengambil pelajaran. Allah tampakkan sifat dan karakter masing-masing. Ada musibah, ada pejabat ngomong bohong. Itu nanti lidahnya dipotong-potong di akhirat. Ada juga yang menyebarkan fitnah, yang membenci pemerintah, dia jelek-jelekkan semua pemerintah. Itu hati-hati. Di grup-grup WhatsApp, hati-hati Pak. Belum tentu berita yang kita nonton, berita yang kita dengar, belum tentu benar. Maka Islam mengajarkan tabayyun. Saya saja di Facebook difitnah. Muka-muka saya, suara-suara saya. Tapi apa dia jual? Obat kuat. Saya marah, itu namanya Pak, ada sekarang teknologi AI. Nah tahu semua? Ya mana nak Pak gosip ye? Dia bisa Pak, muka-muka kita, suara-suara kita, tapi isinya fitnah. Saya WhatsApp itu yang punya akun, saya bilang hapus itu. Kalau kau tidak hapus, saya polisikan kamu. Saya marah Pak. Seandainya dia jual air Sam-Sam, masih bagus Pak. Jual tasbih saya masih setuju. Obat kuat. Saya bilang kurang ajar kau, saya masih kuat ini. Hati-hati Pak. Pak, saya serius malam ini. Jangan sampai nanti di akhirat kita habis amal gara-gara fitnah yang kita sebar di medsos.
Kemarin musibah di Sumatera, ada orang panen amal dengan berderma, tapi banyak juga yang panen dosa karena berfitnah. Kalau ada musibah seperti itu, biasanya kambing hitam laku. Hati-hati. Ya. 2, apalagi dilihat Nabi karena waktu terbatas. Saya bilang waktu terbatas. Memang tong ini ibu-ibu ini tukang gosip. 2, apalagi dilihat Nabi. Ada lagi orang, Pak, Bu, kukunya terbuat dari tembaga api neraka. Dia cakar-cakar mukanya, Pak. Dia teriak sakit, tapi dia cakar. Dia cakar seluruh badannya. Dia cakar ususnya. Sakit, aduh sakit. Tapi dia cakar. Lalu dia makan bangkai orang mati di depannya. Nabi bertanya, Jibril, siapa pula itu? Dia tahu sakit tapi dia tarik. Dia tahu sakit tapi dia cakar. Dia tahu bangkai tapi dia makan. Siapa dia, Jibril? Jibril menjawab, itu umatmu yang suka bercerai-berai, yang suka memutuskan silaturahim. Bermusuh-musuh. Siapa? Kita semua selesai pilcaleg, selesai pilkada, satu dukung A, satu dukung B. Bertengkar pilpres, satu dukung A, satu dukung B, satu dukung C. Beda pilihan, boleh, tapi yang tidak boleh berpecah belah. Orang mau jadi presiden, kalian bertetangga musuhan. Ya, Bu, jangankan soal itu, soal pagar juga biasa kita bermusuhan. Jangankan soal itu, soal pematang sawah juga biasa kita bermusuhan. Jangankan soal itu, soal pagar kebun juga kita biasa bermusuhan. Hati-hati. Orang yang selalu memutuskan silaturahmi, suka berpecah belah, maka nanti mukanya dia cakar-cakar dan badannya dia cakar, dia makan bangkai orang mati di depannya. Pilpres sudah selesai, pilkada sudah selesai, mari kita bersatu kembali. Kepala desa sudah terpilih, maka kepala desa ayomi semua rakyat. Tidak boleh dia berkata, ini pendukung saya, ini bukan pendukung. Bersatu. Kata tadi Pak Desa berpantun, saya juga mau berpantun. Ayu Tinting naik gerobak, yang penting kita kompak. Ayu Tinting naik perahu, yang penting kita bersatu. Ayu Tinting masih janda, urusannya Pak Desa. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, jadi jangan berpecah belah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Hati-hati, Kaltim ini negara kita, provinsi kita kaya. Kabupaten Kutai Kartanegara ini salah satu kabupaten yang kaya. Ada sawitnya, ada batu baranya, apalagi banyak jandanya. Iya, wilayahnya luas, lautnya kaya. Maka orang akan cemburu, negara lain akan cemburu. Dan salah satu kalau mau hancurkan negara kita, yaitu pecah persaudaraan. Itulah agama kita mengajarkan, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Apalagi dilihat Nabi, ada lagi dilihat Nabi. Apa itu, Pak? Ada orang ngambil pikul. Dia pikul berat. Dia bilang berat sekali, tapi dia tambahi lagi bebannya. Ibaratnya dia pikul satu karung, dia bilang, berat, tak bisa saya pikul. Masih dia tambah lagi satu karung lagi. Dia tambah lagi satu karung. Nabi bilang, Jibril, beleng-beleng. Dia tahu sudah berat. Dia sudah tahu itu, dia paham itu berat.
Apa masih dia tambah bebannya? Siapa dia Jibril? Jibril menjawab, ya Muhammad, itulah orang yang jadi pejabat, tapi dia tidak mampu memikul amanah. Kota DPR, nah, masuk di sini nanti. Ya, anggota DPR, kami camat, bupati, ya, gubernur, pokoknya pejabat. Kalau dia janji lalu dia tidak tepati, maka nanti disuruh pikul itu berapa? Anggota DPR, waktu mau dipilih, datang semua, biar tidak diundang. Datang semua toh. Sekali sudah dipilih, tidak ada yang datang, biar satu. Padahal berapa anggota DPR kita di kecamatan ini? Berapa wakil kita di kecamatan ini, Pak Camat? 3. Tidak ada yang datang. Padahal seandainya mau dipilih, biar tidak diundang, datang juga. Banyak begitu. Banyak begitu. Kau salah, kenapa kau pilih? Kenapa kau pilih? Kenapa? Wane piro. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, banyak yang dilihat Nabi, tapi waktu terbatas. Sudah. Kedua, apa kaitannya dengan menyambut Ramadan? Isra Mi'raj. Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi pada saat Nabi berduka. Maka Allah kasih perintah. Perintah apa yang Allah kasih? Nabi lagi berduka nih, lagi sedih, lagi ada masalah. Nabi lagi cemak, lagi bersedih, berduka. Allah kasih hadiah. Apa hadiahnya? Bukan perintah puasa, bukan perintah haji, bukan perintah zakat. Apa yang Allah berikan? Perintah sholat. Berarti Bapak Ibu, kalau ada masalah dalam rumah tangga, ada masalah dalam pekerjaan, ayo periksa sholat kita baik atau tidak. Tidak ada orang Pak, tidak ada masalahnya. Percaya itu. Dalam rumah tangga, tidak ada orang tidak ada masalahnya, Bu. Coba lihat dalam rumah tangga Ibu. Ya, ada orang Bu, sudah 2 rumahnya, tidak ada anaknya. Iya kan? Ada orang, ada anaknya, tapi ada masalahnya, tidak ada rumahnya. Ada rumahnya, ada anaknya, apa masalahnya? Suaminya selingkuh. Istrinya membalas. Iya toh? Tidak ada orang tidak ada masalah. Itu yang di atas. Bapak-bapak kita semua, muka-muka penuh masalah juga itu. Iya, ibu-ibu ini penuh masalah juga ini. Bapak-bapak juga banyak juga masalah. Tidak ada orang tidak ada masalahnya Pak. Ini yang ceramah, banyak juga masalah saya. Jarang di rumah, suka pergi. Diprotes sama istri saya, baru pulang jalan lagi. Saya cuma peluk dia sambil saya menyanyi. Tiap malam engkau ku tinggal pergi. Bukannya aku sengaja. Demi kau dan si buah hati, terpaksa aku harus begini. Semua kita punya masalah. Masalah demi masalah. Coba lihat, anak muda apa masalahnya? Mau kerja. Sudah kerja, apa masalahnya? Mau menikah. Sudah menikah, apa masalahnya? Mau punya rumah. Sudah punya rumah, apa masalahnya? Mau jadi pejabat. Sudah jadi pejabat, mau 2 periode. Sudah 2 periode, ditangkap KPK. Iya kan? Semua kita punya masalah. Maka ketika ada masalah, belajar dari hikmah Isra Mi'raj, maka Allah perintahkan pada cengi sempajam. Baiki solat. Saya solat Ustaz, betul Bapak solat, tapi tidak ikhlas. Ayalah solat, asar lagi. Barusan kita maghrib, tidak ikhlas. Saya solat Ustaz, betul solat, tapi main-main. Bismillahirrahmanirrahim. Iya karena Ratallah alaihi ghairil
Iya, Bapak Ibu ketawa karena membayangkan diri sendiri kan. Malah ada ibu-ibu yang tanya saya di Makassar, Ustadz, boleh enggak sholat tidak pakai BH? Kenapa bisa Ibu? Saya bilang panas Ustaz. Boleh, tapi bagaimana lah itu Ibu kalau ruku? Iya toh? Itu menunjukkan Bapak Ibu tidak setuju, tidak serius sholat. Ada orang sholat Allahu Akbar, bukannya ingat Allah, apa dia ingat? Kunci motor. Allahu Akbar, rakaat kedua, wih, kunci motor tertinggal di motor. Pak Imam panjang bacanya. Wah, gila sudah motor saya. Allahu Akbar. Iya. Maka Bapak Ibu, adik-adik, kalau ada hidupmu susah, koreksi sholatmu. Ada yang merantau dari Jawa, jadi transmigran di sini. Ada dari Sulawesi, jadi pedagang di sini. Ada dari Jakarta, jadi pegawai di sini. Apa kita cari? Apa kita cari, Bu? Dunia. Bohong kalau bukan dunia kita cari. Siapa yang punya dunia, Pak? Siapa yang punya dunia? Allah. Artinya apa, Bu? Tidak mungkin dunia dalam genggaman kalau yang punya dunia Ibu jauhi. Ya. Saya datang ke sini. Ke desa ini, Santan Hulu. Saya sudah tahu Ibu. Saya mendarat di sini, saya telepon Pak Desa. Pak Desa, saya ada di Santan Hulu. Cuma saya mau butuh mobil ini, tidak ada mobilku. Pak Desa bilang, saya lagi di Balikpapan Ustaz. Tapi tenang, tunggu saya telepon keluarga bawakan mobil. 30 menit kemudian datang keluarganya Pak Desa. Pak Ustaz, ini ada mobil dari Pak Desa. Full tangki, ini juga ada pembeli oleh-oleh. Contoh saja ini Bu, contoh cemburu juga. Sudah itu, saya pakailah mobil. Aman mau urusan saya mobil, lengkap dengan oleh-olehnya. Kenapa? Karena saya akrab sama Pak Desa yang punya mobil. Iya toh? Sebaliknya, ada datang dari Makassar, tidak kenal Pak Desa, tidak pernah ketemu, tidak pernah lihat wajahnya, tidak pernah dengar wajah mata telinganya. Datang, Assalamualaikum Pak Desa. Kenapa? Pinjam dulu mobilnya Pak Desa. Siapa dia telepon Pak Desa? Kapolres. Komandan, tangkap itu. Ada penipu depan rumah. Saya tidak kenal, tiba-tiba punya mobil. Pasti penipu itu. Begitu juga sedulur-sedulur. Tak pernah sholat. Sholatnya cuma hari Jumat. Itu pun paling terlambat datang. Paling cepat pulang. Orang khotbah kau tidur. Tiba-tiba masalah dalam rumah tangga kau menangis. Ya Allah, capek sudah saya hadapi. Ya Allah, kenapa berat sekali hidup ini? Ya Allah, capek sudah saya hadapi hidupku ya Allah. Allah katakan, malaikat, karena dia sudah capek, cabut nyawanya. Ya, makanya adik-adik yang lagi galau cari kerja, perbaiki sholatmu. Adik-adikku para polisi, kamu mau naik pangkat, mau sekolah, ndak usah kau cari muka sama Kapolres. Capek kau cari muka sama komandanmu. Siap komandan, siap komandan, siap komandan. Apa siap-siap, Pak? Lebih kau cari muka kepada Allah. Kalau Allah yang kabulkan doamu, tidak ada yang mustahil di sisi Allah. Tidak usah jawab saya Bu, jawab dalam hati. Ketika ibu punya hajat, pernah tidak ibu bangun sholat tahajud minta kepada Allah 40 malam berturut-turut? Ketika bapak mau anaknya jadi anggota DPR, anaknya mau jadi pegawai, pernah tidak bapak sholat hajat 40 malam berturut-turut? Tak pernah kan? Makanya Allah tidak kasih. Pak, balik ini, perbaiki sholat. Sudah itu, usahakan jemput Ramadan, persiapan ini, sholat diperbaiki, masuk Ramadan, kita sholat berjamaah di masjid. Sholat jamaah di masjid. Alhamdulillah, di kampung Santan Hulu ini, ramai jamaah. Masya Allah. Apalagi kalau subuh. Ush, penuh Pak. Sampai di luar. Tak ada di dalam.
Yang ada di dalam orang tua yang sudah muka sakaratil maut. Ayo, Bapak Ibu, perbaiki sholat. Dengar baik-baik. Saya mau tanya, Pak, halo Pak, pernah ndak pian dengar, melihat ada orang di kampung ini jalan kada ada tangannya? Ibu pernah lihat atau di televisi orang hidup tidak ada tangannya? Pernah lihat? Pernah ndak ibu-ibu lihat di televisi atau di sini jalan ndak bisa melihat, buta? Pernah? Pernah. Pernah ndak Bapak Ibu lihat di televisi atau di media sosial bisa hidup tidak ada kakinya? Pernah? Tolong jawab. Pernah Bapak lihat ada orang lewat ndak ada kepalanya? Pernah? Pernah, Dedek? Pernah lihat orang ndak ada kepalanya? Biar, ndak ada. Apa maksudnya Ustaz? Nabi bilang begini, andai saja ada itu sholat dalam dirimu, maka sholat itu seperti kepala dalam diri. Orang bisa hidup tanpa tangan, orang bisa hidup tanpa kaki, orang bisa hidup tanpa pendengaran, bahkan pernah presiden kita tidak bisa melihat. Tapi tidak pernah kita lihat ada orang lewat tidak ada kepalanya. Itu artinya kalau Bapak tidak sholat di hadapan Allah, Bapak jenazah tanpa kepala. Dua, dengar yang malas sholat. Bapak merantau ke sini, tidak enak. Merantau ke sini, kada nyaman. Ada pilihan? Sedulur-sedulur. Sampai di sini, merantau di sini kada nyaman. Ada pilihan? Ada. Bulik lagi ke Jawa. Boleh rek. Mangan orang mangan yang penting ngumpul. Iya. Iya. Bapak pegawai negeri, anaknya Bapak tidak disenang sama bupati. Ada pilihan? Ada, pensiun dini. Selesai. Bapak caleg tidak menang, ada pilihan? Ada, ulang lagi. Ibu-ibu, suami malas kerja, nakal, suka mukul, ada pilihan? Ada. Pulangkan saja aku pada, atau lihatlah tanda bekas tampar sering kau lakukan, kau sakiti, samakah aku yang dijual orang hingga sesukamu, kau sakiti. Oh, orang tua semua di sini. Ibu punya pilihan. Suamimu ndak becus, malas, tukang rokok, judi online, ada pilihan, minta diceraikan. Bapak-bapak, ada istri malas, cerewet, tak tahu masak, ngomel aja kerjanya. Ada pilihan? Ada? Loro pilihanmu. Siji tambah, dua ganti. Iya toh? Tapi sampean sedulur-sedulur masuk kubur, ono pilihan? Ono pilihan? Enggak ono rek. Mau balik, keluar, ditinggal kosong. Viral satu dunia Pak. Dan orang yang menderita dalam kubur, kata Nabi, al-mutahawilus sholah, itulah orang yang menganggap enteng sholat. Bapak mau haji, biar ada duit, tak keluar nomor antri, tak bisa haji Pak. Keluar nomor antri, tapi Bapak sakit, tak bisa pergi haji. Sehat, tapi tidak ada duit, tak bisa pergi haji. Puasa, mesti sehat Pak. Zakat, mesti ada duit. Sholat, yang penting ada kemauan. Tapi saya tidak ada bacaan hafal Ustaz. Boleh Bapak pegang buku sambil sholat, pegang itu buku sambil baca. Sami Allah. Yang ketawa, saya serius ini. Apa lagi? Apa lagi alasan? Saya sakit Ustaz, tidak bisa kena air. Tayamum.
Tapi saya tidak bisa berdiri, duduk. Tidak bisa duduk, baring. Tidak bisa juga. Ambil kain putih, bungkus. Bawa dikubur. Apa lagi? Apa? Hah? Apa? Tak ada kecuali malas. Ustadz, saya tidak tahu sama sekali, biar gerakannya. Datang berjamaah di masjid. Asas salat jamaah. Kalau imam sudah baca, wakili semua bacaanmu. Tinggal kau ikuti gerakannya imam. Apa lagi? Saya sariawan Ustadz. Kau sholat sariawan dah. Ayo. Berbayar. Allah tahu kita lagi sholat. Ya, Bu. Dengar lagi yang malas sholat. Ulangan lagi. Dengar baik-baik. Biar punya puasa, bangun masjid setengah, dia wakafkan tanahnya untuk lapangan sepak bola, bahkan tanahnya dia wakafkan untuk bangun musola, tapi tidak ada sholat, semua amalmu sia-sia. Semua amal sia-sia. Ibu-ibu tahu COD? Tahu COD? Tahu? Itu barang bisa sampai enggak kalau enggak jelas alamatnya? Saya kirim ke ibu tapi alamatnya enggak ada. Sampai enggak? Sampai tidak? Tidak. Begitu juga orang yang banyak amalnya tidak ada sholatnya. Sifatnya baik, akhlaknya baik, tapi tidak ada sholatnya, alamatnya tidak jelas. Apa alamatnya orang Islam? Sholat. Muhammad dan Rasulullah. Walladzina ma'aku as-sidda walal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada. Tanda ayat itu kata Allah. Kalau dia mengaku Islam, dia harus sujud, sholat 5 waktu. Kalau dia tidak sholat 5 waktu, kata Nabi, dia kafir, tidak ada agamanya. Kenapa? Karena sholat paling gampang, Pak. Andai saja kekafiran karena tidak haji, kafir sudah kita ini karena tidak haji. Bagaimana kalau seperti puasa? Gimana orang yang sakit tidak bisa puasa? Kafirlah dia, tapi sholat. Apapun alasanmu, tidak bisa tidak sholat. Saya lagi musafir Ustadz. Perjalanan dari Bontang ke Balikpapan, mobil tidak mau singgah. Kau boleh sholat di atas mobil, tapi tidak ada air, tayamum. Penting jangan seperti ada pejabat dari Makassar, dari Jakarta ke Makassar, subuh, dia tayamum Pak. Dia di samping saya, dia bilang itu barangkali dia paling soleh. Maka dia tunjukkan secara tayamum. Dia kasih begini dinding, sadel pesawat, baru dia kasih. Beleng-beleng. Iya. Masya Allah. Tidak ada susahnya itu sholat. Dengar baik-baik. Pertama nanti diperiksa ketika bapak meninggal. Sholat. Masih ingat waktu Nabi wafat. Ketika nyawa Nabi mau terakhir keluar. Nabi bilang tidak. Nabi tidak bilang jaga puasamu. Nabi tidak bilang jaga zakatmu. Tapi Nabi bilang apa? Jaga sholat. Jaga sholat di antara kalian. Kenapa? Sholat ini penentuan. Orang Kristen bisa puasa. Orang Hindu juga puasa. Tapi yang membedakan kita, kata Nabi, batas antara kekafiran dan keislaman adalah sholat. Ketika kau tidak sholat, kau kafir di hadapan Allah. Jelas. Ibu-ibu paling banyak tidak sholat kalau selesai melahirkan. Nipas. Katanya nipas 40 hari. Maka dia beli Indomie 40 bungkus. 1 hari 1 bungkus. Pas 1 kardus. Nipas Bu tidak mesti 40 hari. Tergantung bersih tidaknya. Kalau bersihnya 34 hari, bersih. Wajib sholat. Kalau bersihnya 51 hari, tidak mesti tunggu 40. Kapan bersih? Wajib sholat. Yang kedua, haid. Kalau ibu bersih malam hari, misalnya ibu selesai makan malam, tiba-tiba ibu masuk ke toilet, ibu rasa sudah bersih, wajib sholat isya. Mandi. Ya? Ada yang bilang, katanya Ustadz kalau selesai haid, subuh baru mulai. Sekalinya subuh kesiangan. Dia bilang, besok lagi Ustadz. Tidak. Kapan ibu bersih? Di situ ibu wajib sholat. Kapan bapak-bapak banyak tidak sholat?
kalau dia pergi ke hutan cari nafkah. Kalau bapak pergi ke hutan cari nafkah, bawalah pakaian sholat. Kalau tidak bisa bawa pakaian sholat, selama pakaian bapak tidak kena najis, tidak kena tai, tidak kena kencing, boleh pakai sholat. Tapi penuh lumpur, lumpur bukan najis. Tapi penuh bensin, bensin bukan najis. Tapi saya tidak lihat kiblat Ustaz, cari di mana matahari terbenam. Tapi kami di tengah laut, bapak lihat, oh di situ matahari terbenam. Sanalah, Allahu Akbar. Tiba-tiba perahu goyang, bapak dosa goyang-goyang juga. Jelas, jelas. Kalau tidak sholat Pak, tidak ada gunanya. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, orang yang tidak sholat, kalau dia mati, jangan kau sholati jenazahnya. Dan begitu ibu masuk kubur, pertama yang akan ditanya, Man Rabbuka, siapa Tuhanmu? Kalau baik sholatnya itu orang, maka sholatnya berkata, Pak mundur, saya yang jawab semua pertanyaan. Waktu kau hidup kau rajin jaga saya, sekarang saatnya kau rehat, saya yang jaga kamu. Tanya sama malaikat, Man Rabbuka, siapa Tuhanmu? Sholat kita menjawab, Allahu Akbar. Wih, mungkar geling kepala. Wih, hebat banar. Ditanya lagi, Man Nabiyuka, siapa nabimu? Jawab lagi, Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Malaikat mungkar berkata, luar biasa, anak santan hulu ini. Akhirnya malaikat berkata, ya Allah, ada hambamu saya tanya, Man Rabbuka? Dia jawab, Allahu Akbar. Allah berfirman, bukan dia yang jawab, tapi sholatnya. Karena dia baik sholatnya, tidurkan dia untuk menunggu hari kiamat, seperti tidurnya nikmatnya pengantin baru. Bapak masih ingat waktu pengantin baru? Enak tidur kan? Sampai berkata, cepat betul pagi. Itu kalau baik sholat. Kalau tidak baik sholat, menunggu sudah mungkar nakir Pak. Dia putar godamnya. Dia bilang, sudah lama ku tunggu kau. Kaulah itu kalau orang khotbah kau merokok di luar masjid. Itu ditanya, Man Rabbuka, siapa Tuhanmu? Dia bilang, tunggu dulu, orang baru datang. Tanya lagi, Man Rabbuka, siapa Tuhanmu? Kaget, langsung dijawab, ketuhanan yang Maha Esa. Langsung disemes. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, yang terpenting dari Isra Mi'raj, Pak, kalau halal bihalal intinya adalah bersatu. Kalau Isra Mi'raj intinya adalah sholat 5 waktu. Pian-pian sabarataan, bila bulik nanti sudah sholat dengan baik, top. Idik manang ang kehadere, isuki matu, maka sini sampai jata, top. Sedulur-sedulur, nggih, puna bajik-bajik mi sembayangmu, mau terek nanti nih, sudah makasih sembayamu, top. Tapi kalau pulang ini tetap tidak sholat, ada guna. Rugi, jauh-jauh merantau, tidak sholat, itulah yang saya bilang, setengah mati cari uang, dan pada saat dia lapar, dia beli nasi bungkus. Sayangnya setelah ada nasi bungkusnya, nasinya dia buang, bungkusnya dia makan. Itulah orang yang datang merantau jauh-jauh ke sini, lalu tidak mendirikan sholat. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, bulik nanti, lisu matu, motere, kita sudah mulai melaksanakan sholat dengan sebaik-baik. Mari kita tutup tausiah kita dengan menengajatkan tangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa, mudah-mudahan apa yang kita taat dan bisa diamalkan. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al akhya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma ghafir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, salamatan fid dunya wal akhirat, wa afiatan fil jasadi, wa siyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizki, wa taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut.
Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.